Nah, Eropa, negeri-negerinya yang lain, dan Amerika Serikat itu membuat 400 masjid baru dalam waktu 18 tahun. Ketika terjadi pemilihan wali kota di Inggris, itu 9 wali kota di Inggris itu Muslim. Itu yang terjadi sekarang. Kurang disiarkan ini. Padahal apabila ini disiarkan, Masya Allah, ini membuat rasa syukur kita berlimpah ruah. Sementara kemudian sesudah mereka itu kalah di Eropa dan di Amerika, sekarang mereka melihat ke timur. Dilihat ada sebuah negeri tenang, kemudian kelihatannya akan mencapai kemakmuran. Sudah itu mereka bilang, wah, kita di Eropa dan Amerika sudah semaput, sudah kalah. Yuk kita ke Indonesia sekarang. Mereka berbondong-bondong datang ke sini. Terima kasih kepada Mas Ersu yang sudah mempersilahkan saya. Singkat saja Pak, kalau menyikapi putusan Presiden nomor 17 tahun 2022, semua peristiwa pelanggaran HAM, kalaupun kemudian akhirnya kekejaman yang terjadi sebelum tahun 65 tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM berat, dan akhirnya Komnas HAM pada masa Pak Hafid memutuskan bahwa pelanggaran HAM berat dimulai pada tahun 65. Itu kalau tidak salah itu rekomendasi dari tim Komnas HAM-nya Pak Hafid. Saya berdebat panjang dengan Nur Khairon, anggota Bapak. Nur Khairon bilang ke saya, karena kakak kelas saya di Gajah Mada, katanya tahun 48 atau tahun 46 waktu itu juga terjadi berbagai pembantaian. Dianggap negara belum berbentuk, negara belum kukuh. Tegas menyatakan terima kasih kepada Jenderal Soeharto yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ada, silakan cek di YouTube. Jadi ini inisiatif dari Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang mengundang Pak Gatot Nurmantio. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Jadi saya berdiri di sini lagi agak grogi. Profesor Doktor Panada, beliau Pak Taufik Ibrahim yang betul luar biasa, jauh-jauh datang. Kemudian ternyata di sini merasa tersaingi oleh Dr. Mayadi, dia beliau bangkit lagi, luar biasa. Pak Yersu dan para panelis dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang menyaksikan Sepak Tanah Air, ini suatu hal yang luar biasa. Kita memperkaya dengan pakar-pakar yang luar biasa untuk lebih meyakinkan, karena berita yang sangat mengejutkan kita semuanya dalam kondisi bangsa yang terpecah tapi tetap tenang. Walaupun kita terpecah tetap tenang. Kemudian bangsa ini sedang berjalan ke arah politik yang sangat baik menuju ke 2024. Riak-riak itu adalah hal yang biasa. Tiba-tiba pada 11 Januari 2003 lalu, Presiden Joko Widodo di Istana Negara menerima laporan
tim penyelesaian non judisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang telah dibentuk oleh keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 yang sangat benar-benar membuat kita semuanya kaget. Di sini negara meminta maaf. Negara meminta maaf. Menyesalkan dan minta maaf kan itu. Menyesalkan dan akan memberikan ganti rugi. Berarti konotasinya negara bersalah. Negara bersalah, ini poin yang pertama. Tetapi kalau melihat peristiwa 65, Profesor Ahmad Gomo mengatakan jangan melihat 65, tapi dari tahun 60. Karena Presiden Soekarno sejak pertama kali dilantik sebagai presiden sampai tahun 59 beliau bukan presiden karena dikuasai oleh partai-partai. Kalau jadi presiden? Bukan kepala pemerintahan. Presiden itu bukan kepala pemerintah, sorry ya. Inilah enaknya bicara dengan Pak Kakak maksudnya. Saya ulangi, presiden tapi bukan kepala pemerintahan karena dikuasai oleh partai. Utuh sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan yang luar biasa sebagai presiden tahun 60. Kemudian presiden kembali kepada dasar 45. Nah, maksud presiden ini menyatukan karena tahun 2026 beliau punya gambaran bahwa bangsa ini ada 3 kelompok. Kelompok nasionalis, kelompok kiri, kelompok kanan, yaitu Islam dan komunis. Tujuannya sangat baik, tetapi suatu kelompok yang tidak bisa disatukan ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia menggunakan Pancasila. Karena yang berketuhanan yang Maha Esa, nasionalis terima Tuhan Maha Esa, Islam terima Tuhan Maha Esa, tapi kiri tidak mungkin ke ateis. Ini permasalahan awal yang menjadi permasalahan ke depan. Yang kedua, saya melihat bahwa kejadian kita 6165 ini adalah limbah dari berakhirnya perang dingin. Limbah dari berakhirnya perang dingin. Maka pada saat itu Bung Karno berniat baik untuk mengambil kembali, menyatukan kita dengan Irian Barat. Maka tidak ada alternatif lain, yang siap membantu adalah Blok Timur. Dengan membentuk operasi Mandala yang dipimpin oleh Pak Harto, kemudian persenjataan dari Uni Soviet waktu itu, kapal selam, pesawat, MiG, ya, kemudian persenjataan dan sebagainya yang setelah merdeka pun masih kita pakai sampai sekarang ini. Terakhir masih ada. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan mau tidak mau harus kuat ke Blok Timur. Peluang ini oleh PKI digunakan untuk merapat. Sayalah orangnya Soekarno, saya pendukung Soekarno, sehingga biasa kalau udah baik kuat seperti itu, akhirnya dia berulang. Puncaknya meminta untuk ada angkatan kelima, karena sudah ada kiriman senjata cum dan senjata lainnya, angkatan kelima. Dan angkatan kelima ini benar-benar ditentang oleh Pak Ahmad Yani, Menteri Pertahanan Angkatan Darat. Gitu. Sehingga pembentukan angkatan kelima itu sudah dilakukan, organisasinya sudah dilakukan, senjatanya sudah datang. Nah, itulah sebenarnya yang saya mau katakan, bahwa saya sependapat dengan Pak Dr. Mulyadi bahwa peristiwa 65 itu adalah bukan pelanggaran HAM. Karena yang dikatakan Pak Ahmad tadi, pada saat PKI dekat dengan pemerintahan, seenaknya dia bunuh kiai-kiai umat Islam, dia bunuh itu, dan tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu karena dekat dengan pemerintahan. Maka begitu berbalik, ini pun balas dendam. Ini adalah kerusuhan sosial, karena sama-sama adalah kelompok yang tidak punya kekuatan. Lalu saya masuk tadi, kalau negara yang menyatakan seperti ini, maka siapa alat negara? Siapa alat negara? Karena pelanggaran HAM
Berat itu adalah pelanggaran kejahatan genosida, pembunuhan secara menyeluruh atau sebagian kelompok yang ada. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Maka alat negara pada saat itu yang dikatakan bahwa penyesalan adalah ABRI. Adalah ABRI. Karena ABRI adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara. Ini yang paling penting yang saya amati. Mengapa demikian? Nggak bisa umat Islam dikatakan pelanggar HAM. Nggak bisa PKI dikatakan pelanggar HAM. Berdasarkan Undang-Undang HAM atau ICC Court, ini adalah ABRI pasti kan arahnya. Lalu pertanyaannya, salah ABRI apa? Padahal ABRI pada saat itu, saya katakan ABRI berarti TNI Polri pada saat itu. Karena dalam pertahanan dan keamanan ini ABRI, TNI bisa tangan kanan atau tangan kiri, polisi bisa tangan kanan atau kiri. Dalam tertib sipil, Polri adalah tangan kanan presiden atau lembaga keamanan. Dalam darurat sipil atau militer, TNI adalah tangan kanannya. Ini akan lumpuh. Ini akan lumpuh. Kalau dia katakan pelanggaran HAM itu adalah ABRI, dan ini nggak ada yang lain-lain. Kalau kita analisa pasti ABRI. Pasti ABRI. Dan ABRI akan dikucilkan di pergaulan internasional. Kemudian sejak tahun zamannya Gus Dur, pelajaran tentang G30 SKKI dihapuskan. Kurang lebih sudah 20 tahunan. Maka semua pelajar sekarang sampai dengan berumur 43 tahun hampir tidak tahu sejarah. Maka dari demikian benar-benar ABRI atau TNI Polri sekarang akan dikutuk. Ada satu kelompok bersenjata yang membunuh rakyatnya sendiri yang begitu besar. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara yang akan diberi santunan itu siapa? Tadi Pak Mullah dikatakan. Yang satu siapa? Akan berebut egonya akunya. Ini permasalahan lagi. Yang perlu saya sampaikan, bukankah rekonsiliasi alami sudah terjadi? Tidak ada lagi diskusikan anak-anak atau cucu PKI. Mereka status sosialnya tidak ada perubahan, nggak ada masalah. Ekonominya tidak masalah, bahkan politiknya tidak masalah. Ada yang menjadi Anggota DPR. bukan, cuma kecil itu. Ada yang jadi menteri, ya, ada yang DPR dan eksekutif lainnya, nggak ada masalah. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Mengapa kok ini diutik-utik lagi? Yang kedua, apa salah Bung Karno? Apa salah Bung Karno? Kalau mengatakan ini, maka yang bertanggung jawab adalah pada saat itu pemerintahnya adalah Bung Karno. Iya, Bung Karno kan sampai 67. Kalau dikatakan 65, 66, berarti pemerintahnya kan Bung Karno. Sudah pahlawan sebagai bapak bangsa, ngapain ikut-ikut lagi? Selesai sudah. Mari kita bersama-sama dengan tangan ke depan. Banyak permasalahan ibarat luka, tadi katakan bukan cucuk jarum, diseret-seret lagi, susah sembuhnya. Kalau luka baru sih gampang sembuh. Jadi pada kesempatan ini saya memohon Pak Jokowi, mohon bisa dianalisa kembali, dikaji lagi, dan tolong pembantu-pembantu presiden yang dekatnya berikan masukan-masukan yang positif kepada presiden. Bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin kita semuanya. Junjung beliau jika keputusan-keputusannya tidak membuat ambigu dan tidak salah tafsir, bahkan tidak membuat luka-luka yang lain lagi. Jadi saya ulangi bahwa tidak ada negara komunis yang mencari kekuasaan tanpa kekerasan dan tanpa korban. Tidak ada. Semua negara komunis dibangun dengan kekerasan dan korban. Contoh saja kalau saya bacakannya banyak nanti tahu apa? Vladimir Lenin, Uni Soviet, 28 uskup dibantai, 1.200 pendeta dibantai,
800.000 muslim dibantai, 900 gereja dirobohkan, 30.000 masjid diruntuhkan, sehingga gereja 90% habis, masjid 99% habis. Selama 74 tahun di 76 negara umat Islam dan dibantai 4.000 orang per hari. Totalnya sekitar 108 juta orang. Dan inilah yang dikhawatirkan, yang saya mengkhawatirkan, jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali. Saya ulangi, jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali. Kalau dua kelompok, antara kelompok komunis dan kelompok Islam, yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya katakan, ini dibayangkan lagi, saya tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan banjir darah akan berulang kembali. Jadi saya mohon kita jangan terpengaruh semuanya. Mari kita bergandengan tangan, kita maju ke depan. Bagaimanapun juga negara kita lagi dalam banyak permasalahan, dan ini adalah tahun politik, apalagi digunakan pada tahun politik. Ada maksud apa? Saya pikir ini singkat karena saya tidak mau panjang lebar nanti menggurui para panelis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot.